pemirsa, kita ketemu lagi dalam Ngopi Ngobrol Happy. Dan hari ini saya happy banget karena tamu kita adalah tamu-tamu yang istimewa. Ini ada hubungannya dengan medsos, ada hubungannya dengan orang-orang yang punya nama besar di Indonesia. Siapakah tamu kita hari ini? Kita kenalan dulu. Halo, apa kabar? Oke, baik, alhamdulillah. Ini juga, Iya, siap. ini saya nggak akan sebutin namanya, tapi biar beliau sendiri yang akan memperkenalkan diri, siapakah tamu kita di Ngopi hari ini? Boleh loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau saya lebih dikenal itu Bang Imaduddin. Panggilnya Bang gitu ya? Bang Imaduddin. Bukan Abang ya? Ya, itu bagi janda-janda. Tapi kalau misalnya di follower ya di TikTok akun media sosial saya lebih ini dipanggilnya Ustadz Imaduddin. Begitu. Kalau sahabat kan mikirnya merah gitu. Oh gitu. Iya Mas ya. Iya, betul. Bang Imaduddin. Iya. Yang di sebelahnya ini Mas Rifki sebagai apa sih Mas? Kayaknya Anda berdua ini dekat. Beliau sebagai anggota dewan yang belum jadi. Oh iya. Bukan, sebenarnya saya ini adalah aktivis pegiat sosial. Aktivis pegiat sosial. Betul. Ini dalam arti sosialnya itu seperti apa sih? Di Lensis itu awal mulanya saya kan sebagai aktivis sosial politik gitu. Jadi ketemunya dengan beliau itu tahun 2018 kalau nggak salah. 2018. Nah, 2018 ya. saya ini mencari inspirasi apa sih inspirasi untuk anak muda di Banyuwangi. Akhirnya saya scroll sosmed dari Instagram, TikTok dan lain-lain. Ketemulah sosmed beliau. Wah, ini kok menarik banget gitu. Akhirnya saya DM. Nyantolnya itu awal 2019 baru beliau Perjuangan balas. 3 tahun ya? 2018 1 tahun. Oh, 18. Oh, iya, Ya, 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Kenapa lama banget sih? Karena dulu memang kondisinya kan saya ada di Papua, Oh. beliau ada di Banyuwangi. Ya. Sedangkan rota kerja saya itu kan 3 bulan bekerja, 1 bulan off. Dan itu pun saya sempat nggak merespon beliau karena mohon Ya. maaf ya, dulu inbox yang maksud ini sangat banyak. Nah, jadi saya nggak sempat membalas satu persatu. Ya salah satunya beliau. Malah kita ketemu itu tahun Awal Covid. Awal waktu. Covid ya, Iya, awal awal Covid. Covid baru ketemu. Untung saya nggak DM ya. Jadi kalau saya DM 3 tahun kemudian baru dibales Nah, ya. itu. Jadi kalau sedikit saya melihat tentang Bang Imaduddin atau Ustadz Imaduddin ini banyak sekali ternyata hal-hal yang menarik ya. Dan kita perlu tahu juga sebenarnya orang mana sih Bang Imaduddin ini. Kalau saya aslinya Banyuwangi, Bener nih ya? asli kelahiran Banyuwangi, Ah, itu di dusun salah satu. Kalau desa kan agak ini ya, ini di dusun. di dusun. Dusun Suwaluh, Desa Sumbersari, Kecamatan Serono. Wah, ternyata Banyuwangi Selatan ya. Iya, betul. Banyuwangi Selatan. Jadi anak desa, Anak dusun, ya. anak Nah, dusun. dusun merantau ke Merantau ke Bali. Ke Bali. Iya, betul. Habis itu merantau lagi ke arah timur lagi ke Papua. Ke Papua, dari Bali ke Papua. Betul. Tapi kalau kita melihat dari, pengen tahu yang masa lalunya ya, dari Iya. awalnya, itu kalau sekolah masih ingat nggak? Sekolah di mana saja? Ya, Kalau siapa tahu ngomongin, nanti kalau gurunya lu nonton. kalau ngomongin sekolah, saya dulu sempat sekolah di SMP 2 Serono. SMP 2 Trono. Oh Iya. iya. Tapi mohon maaf, itu sampai di kelas 1 Cawu 1. Lah? Itu seingat saya SMP 1 atap mungkin ya? Iya, jadi masih kelas 1 Cawu 1. Heeh. Itu saya berhenti sekolah. Karena mohon maaf dulu agak bandel ya, agak bandel. Habis itu juga biaya sekolah, waktu itu orang tua itu tidak mempunyai biaya untuk saya sekolah. Saya besar di pondok pesantren malah. Habis di pondok pesantren, setelah orang tua juga sudah merasa berat untuk membiayai, saya dikasih tahu untuk meninggalkan dusun itu tadi. Tak pikir meninggalkan bandelnya ya. Meninggalkan bandel. Alhamdulillah sudah meninggalkan. Oh gitu. Kalau Mas Riki sendiri Mas, kenal sampai sekarang masih kelihatan nggak sih bandel-bandelnya atau sisa kebandelannya itu? kalau kenakalan remaja itu wajar. Gitu. Oh. Setiap orang itu kan pasti punya perubahan, Hmm. gitu. Jadi masa lalu itu kan enggak semua dikenang. Hmm. Jadi ada fase dan masanya. Ada fase dan masanya. Nah ini kalau Bang Imaduddin sendiri ya ngomong tentang fase Iya. dan Iya. masa. Betul. Ini bandelnya mulai usia berapa? Atau emang dari kita udah bandel gitu? Iya, kalau ngomongin bandel sebenarnya ya seperti yang disampaikan ya, nakal itu biasa. Tapi saya bandel itu ada alasan. Itu ada alasan yang dimana ini mungkin buat masyarakat yang melihat. Ini adalah korban dari rumah tangga orang tua yang berantakan. Broken home? Broken home. Saya dilahirkan, setelah itu saya dibesarkan oleh orang tua angkat. Nah,
ketika dibesarkan oleh orang tua angkat, semasa kecil Imaduddin ini selalu mendengar bahwasannya ini bukan bapakmu, ini bukan ibumu. Nah, itu membuat mental saya itu sebenarnya terganggu dengan hal itu. Sebentar. Jadi Ya. kalau ngomong tentang orang tua angkat dan orang tua kandung ya, itu kalau bisa mengetahui itu bukan orang tua kandungnya sendiri dari mana? Ya, waktu saya memutuskan untuk tidak sekolah. Setelah itu baru tahu. Ya. Jadi intinya saya udah dewasa, waktu itu saya udah mendengar itu udah cukup. Dari kecil ya, dari kecil tuh hati, pikiran itu udah kayaknya kayak orang kok gini banget ya gitu. Tapi setiap kali saya menanyakan kepada orang tua angkat saya, apakah saya ini benar-benar bukan anaknya panjenengan? Beliau selalu menyampaikan, enggak. Kamu anakku, kamu nggak usah mikirin omongan tetangga, kamu nggak usah mikirin omongan orang lain. Kamu adalah dari darah dagingku. Ini berarti dari tetangga ya? Ya dari tetangga, Dari teman tetangga. sekolah, teman kita main ya seperti itu. Kamu melihat ke apa itu dalam arti kalau sekarang mungkin bisa dikatakan semacam pembulian ya, Iya, atau betul. diskriminasi. Betul, Gitu. iya. Menyikapi seperti itu kan kalau anak remaja, dewasa, Betul. dan anak-anak kan beda ya. Iya. Kalau masih anak menyikapi seperti itu bagaimana? Saya cuma bisa lari, nyari pohon yang agak besar. Saya duduk di situ dan saya selalu bilang, ya Allah, apakah itu benar? Naik. Enggak, saya diam aja di bawah Di pohon. bawahnya. Saya bilang, ya Allah, apakah itu benar? Kalau memang benar, ya saya terima. Kalaupun tidak, tunjukkan atau berikan kesabaran kepada saya. Itu bertahun-tahun. Nah, akhirnya orang tua saya ini kasihan mungkin melihat saya suka merenung. Imaduddin yang dulu mungkin bukan seperti Imaduddin yang sekarang. Yang bisa ngelihat layar, dia bisa live, dia bisa menyampaikan apapun, dan dia bisa bertemu dengan siapapun, mungkin bisa ketemu dengan pejabat, pengusaha, bahkan di seluruh Indonesia, insya Allah pengusaha-pengusaha tahu saya di bidang F&B-nya. Tapi kalau Imaduddin yang dulu ketemu orang lari. Ini kalau Mas Riki melihat sosok Bang Imaduddin sekarang ini ya, Iya. awal bertemu percaya nggak sih kalau Bang Imaduddin seperti itu? Tentang masa Awalnya sih lalunya, tidak. awal-awalnya itu. Awalnya sih nggak percaya begitu. Eh, Begitu sudah ketemu, beliau cerita masalah seperti ini, dan akhirnya sudah masa lalu. Ya, sudah masa Sudah lalu. masa lalu. karena beliau ketemu saya udah jadi manajer Nah, Nah, di tambang. ditambang Jadi gitu. orang melihatnya adalah, oh dia sekarang udah pastilah manajer tambang, sudah tahu berapa digit gajinya dan segala Iya. macam. Tapi itu semua memang proses yang Proses yang panjang. panjang. proses yang panjang. Ya. Kemudian saya juga kemarin ya sempat buka-buka medsos baik Iya. di IG ya Iya, ataupun FB dan TikTok. Itu kalau saya lihat dari Bang Imaduddin ini kayaknya hidupnya tuh seneng. Nah, itu. Seneng terus. Mereka itu kan melihat dari figur, Eh, tidak melihat dari perjuangan dan Latar masalah belakang seperti ya. apa, latar belakangnya seperti apa. Tapi dalam prinsip memang saya tidak akan pernah membagikan kesusahan kepada siapapun. Kenapa? Ya susah itu buat saya sendiri. Gitu. Jadi belum tentu orang lain yang kita berikan cerita, oh saya susah. Kalau dia senang, mungkin dia membantu, sekedar doa, mudah-mudahan bisa terlewati. Tapi kalau dia nggak senang, syukurin. Itu yang membuat saya berpikir, ya kesusahan bukan untuk dibagi, tapi bagaimana merubah satu kesusahan menjadi satu kebahagiaan untuk kita bagikan. Gitu. Itu yang saya jalankan selama ini. Iya. Ini kan sesuatu yang menarik ya. Ini Ya. kalau ngomong tentang tadi ya, balik ke tadi tentang ngomong dablek dan lain sebagainya. Kok saya jadi penasaran sih dableknya itu dablek seperti apa? Kalau omongan anak Iya. paling Iya. ini ya, oh sekolah bolos, Iya. nggak masuk sekolah, kemudian uang saku diselipin, biar SPP nggak bayar. Itu kan dablek dalam arti anak-anak ya. Iya, Ini betul. kayaknya kalau saya mendengar ceritanya, ada dablek yang berbeda. Agak berlebihan gitu ya. Iya. Ya kalau bandelnya saya dulu di SMP, itu baru kelas 1. Hmm. Saya itu selalu dibully juga. Istilahnya dimintain uang. Kan zaman dulu kan masih perpajakan itu kan, anak-anak kelas 2, kelas 3 itu setiap kita masuk dimintain uang. Oh dipalak ya? Kepala. Lah di situ Pemalaknya ini. Iya. ada yang namanya the power of kepepet. Tuh. Oh iya. Jadi saya di situ merasa saya ini udah nggak punya uang. Terus diminta. Saya masih ingat kakak kelas saya yang badannya sangat besar. Saya cuma berpikir kalau saya sudah nggak punya uang masih dipaksa saya akan hajar dia. Tapi saya yakin saya kalah. Dia cukup besar orangnya. Saya masih ya saya kecil lah sampai sekarang juga masih porsinya kecil. Saya lawan dia semampu saya dan saya tunjukkan bahwasannya saya bukan orang lemah. Di situ kelas 1 saya sudah mengalahkan anak kelas 2. Satu mengenalkan, tahan dulu ya. Ya. Ini kayaknya akan sangat menarik kalau kita Akan bahas menarik. di segmen berikutnya tentang seperti apa sih dableknya Dableknya, seorang Bang G. Imaduddin. Jadi Ya. jangan kemana-mana, itu kami kembali dalam
Ngopi, ngobrol, Ngobrol happy. happy. Ngopi, ngobrol, happy. Masih bersama saya Afan Asyama dan juga Bang Imaduddin dan juga sahabat sekaligus MM-nya gitu ya. M itu banyak, partner dan lain sebagainya Partner, gitu sahabat, ya. sedulur ya. Iya. Ini saya ke Mas Rifki dulu, Mas. Iya. Yang Anda ketahui tentang seorang Bang Imaduddin ini dapat apa sih, Mas? Ya, apa ya? Kenakalan remaja itu kan suatu hal yang wajar. Tapi di sisi lain, saya dulu juga nakal gitu, nakal. Sama lah Klop ya. jadinya. Sama ya. Ketemu Sama, orang kita nakal nakal gitu. Kenakalan remaja itu hal yang wajar. Tapi ndableknya dia ini lebih dari saya gitu loh. Oh gitu. Iya. Tapi kayaknya kalau dari tampilannya sekarang ya, ini nggak kalem ada. ya? Iya, nggak ada wajah-wajah dark itu nggak Ah, ada. nggak ada. Kemudian yang Mas Rifki ketahui ya, Bang Imaduddin saya kan lihat di medsos itu ya, ini Iya. kan profesinya itu banyak. Banyak Iya. betul. Saya juga nggak nyangka. aja Beliau kalau kesibukannya datang juga dari banyak sini. begitu loh. Nah, boleh dong kasih bocoran apa sih, Mas? Dulu saya sempat mencela beliau di sosmed. Masih sih potongan seperti ini Ustadz kan gitu. Potongan loh ya. Iya, potongan seperti itu. Seorang figur seperti ini kan Ustadz gitu. Saya sempat nggak percaya. Akhirnya saya scroll ke bawah. Oh, perjalanan hidupnya seperti ini. Gitu. Itu Ustadz ya. Ustadz. Nah, ini kalau dari Ustadz, tapi kok dablek? Iya, mungkin Ustadz yang gablek gitu ya. Nah, Ustadz ini yang dia. memang, jadi gini, saya ketemu beberapa yai sepuh. Mm-mm. Saya sampaikan, Pak Yai mohon maaf, saya sudah melewati masa yang dimana mungkin orang lain nggak lakukan. Salah satunya saya mentato badan saya. Badan saya full dengan tato. Serius? Serius. Jadi ini full, mohon maaf, ini tato saya full dari sini sampai tangan sini, sampai di sini, sampai di belakang. Nah, di situ Pak Yai menyampaikan, Le, ini adalah perjalanan hidupmu. Dan kamu tahu ini salah. Kamu hidup di pondok pesantren. Sekarang kamu gunakan pengalaman hidupmu ini untuk mengingatkan orang-orang lain yang belum bertato. Nah, di situ semakin menguatkan saya. Jadi saya bikin VT yang dimana, kan mohon maaf ya, sekarang banyak pemabuk, pemaksiat, Iya. orang yang mungkin narkoba dan sebagainya. Penjudi dan lain-lain. Mereka mau masuk ke masjid, itu mereka takut. Bukan takut ketemu Allah. Pasti mikir juga kan? Iya, bukan takut ketemu Allah. Ketika kita ngambil air wudhu, jangankan orang lain, saya pribadi. Saya jalan-jalan ke Jogja, ke Jakarta, Sulawesi, Makassar. Insya Allah Sabang sampai Merauke saya sudah pernah menginjakkan kaki ke sana. Itu pun ketika kita masuk ke dalam masjid, mau ngambil air wudhu, pandangan orang-orang yang mungkin mereka merasa bahwasanya mereka lebih beriman, itu selalu menghujat atau dalam artian, percuma sholat mas. Kamu sholatmu nggak diterima. Iya. Karena kamu bertato, wudhumu nggak sah. Nah, itu saya sampai, ya Allah, apakah benar apa yang disampaikan? Saya juga pernah di pondok, tapi kan satu hal yang saya sangat ingat sampai saat ini. Allah akan mengampuni semua hambanya, dengan semua dosanya. Meskipun dosanya meliputi langit dan bumi luasnya. Saking banyaknya. Banyak Terus dosa. habis itu, meskipun apa yang pernah dia lakukan dalam kejahatan, sedalam samudra yang mungkin nggak bisa terukur, Allah akan mengampuni selama dia menadahkan kedua tangannya dan dia meminta ampun bersungguh-sungguh bertobat dan tidak melakukan hal tersebut. Nah, dari situ saya berpikir, mana yang lebih baik, orang yang dulunya jahat menjadi baik, atau orang-orang yang sekarang baik jadi jahat? Iya. Mohon maaf, orang yang beribadah. Saya pernah bertemu sama beberapa ulama, mungkin beberapa Pak Yai juga, beliau menyampaikan, ketika ada seseorang yang ahli ibadah, ahli sedekah, ada orang ahli maksiat, siapa yang akan masuk ke dalam surganya Allah? Gak ada yang tahu. Dan manusia nggak boleh menghakimi, oh ini masuk surga, ini masuk neraka. Iya. Dari situ saya semakin kuat. Ya Allah, berikanlah saya kemampuan. Berikanlah saya ilmu untuk saya berdakwah. Alhamdulillah, akhirnya saya mengisi dakwah dari Pulau Jawa, Sumatera, sampai ke Jakarta. Terakhir malah kita ngisi waktu sebelum Covid ya. Iya. Itu seluruh artis Indonesia, mungkin masyarakat pernah lihat, bisa juga lihat di YouTube-nya, Mas Iya. Indra L. Brukman, Anissa Bahar, Ageng Kiwi, Della Puspita. Itu saya yang ngisi pengajiannya. Dan mereka tidak melihat saya adalah orang yang bertato. Maka apa? Buat semua sahabat-sahabat yang sekarang mungkin masih melakukan maksiat, segera taubat. Sekarang Anda dilihat adalah pemaksiat. Kalau Allah mengubah nasibmu hari ini, engkau bisa dipanggil Gus, bisa dipanggil Ustaz. Ya. Ini kalau Mungkin itu. melihat dari hal itu ya dengan Iya. seorang ustadz
Ustadz yang ada tatonya, pernah nggak sih dapat cibiran dari salah satu jemaah misalnya ya? Begitu melihat dari baju yang tertutup ya Iya. sedikit ternyata ada tatonya. Iya, jadi dulu pertama kali saya masuk, VT saya masuk di Net TV. Mm-mm. Itu mungkin seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri, Hong Kong, Taiwan, sebagainya menghujat saya. Ustadz kok tatoan? Itu bagi saya adalah ujian. Ternyata apa? Ketika kita istiqomah dalam satu kebaikan, hati manusia ini kan Allah yang menggerakkan. Kamu benci, kamu suka. Itu Allah. Jadi buat konten-konten kreator nih yang ada di seluruh Indonesia, apapun yang jenengan lakukan tergantung niatnya. Kalau niat Anda baik, Allah akan memberikan kebaikan dalam setiap prosesnya. Tapi kalau niat Anda buruk, semua orang bisa digerakkan dalam waktu sekejap untuk membenci ataupun tidak suka dengan apa yang jenengan perbuat. Semua kembalikan. Saya melakukan apapun karena Allah, bukan karena manusia. Nah ini kalau orang mungkin sudah tahu ya ternyata walaupun bertato, dia ini adalah beliau ini seorang ustadz dan lain sebagainya. Ini kalau Mas Rifki sendiri misalnya ya, Iya. ketika kenal seorang Bang Imaduddin tanpa tahu backgroundnya itu adalah sekarang ini loh ya, ustadz, kemudian YouTuber. Begitu melihat tato apa sih yang terlintas di benak Anda loh? Tanpa Preman. melihat tadi itu, mungkin baru pertama kali Preman lihat. itu. Ya, fisik itu kan bukan menjadi apa ya tontonan gitu. Kita beribadah itu dilihat dari hati. Gitu ya. Iya, dari hati. Tergantung niat kita. Tapi jujur loh Mas, ini Iya, gara-gara ini ada jujur. saya di sini Nah, ngomongnya makanya gitu. iya, ini Jujur, Mas, jujur, kan ini pertama jujur. ngeliat seperti Iya, apa. Saya ini baru lihat jujur. tatonya yang tadi itu. Ya, Kita beneran ini ada tato. Iya. Nah, itu kan. Jadi apa yang disampaikan beliau ini juga benar juga itu. Banyak benernya juga. Jadi orang yang ahli ibadah belum tentu masuk surga. Kalau Justru saya teringat kata-kata ada suatu kata-kata belajarlah meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. itu dalam itu. Nah. Dalam. banget ya. Dalam. Sedikit tapi bermakna bagi kita semua. Belajarlah meninggalkan dunia sebelum meninggal Sebelum dunia. Iya. meninggal dunia. Berarti salah satunya adalah yang dilakukan oleh Ustadz Betul. Imaduddin ini ya, bagaimana beliau ini berdakwah mengajak untuk berbuat kebaikan. Ya. Kebaikan. Tapi pertama kali membuat tato itu masih nggak sih umur berapa? Saya bikin tato itu sebenarnya tahun 2012. 2012. Saya masih ingat. Itu setelah almarhum bapak saya meninggal. Itu sebenarnya bapak yang kandung atau bapak Bapak yang angkat. bapak angkat? Angkat. Jadi bapak angkat saya ini orang yang benar-benar lurus. Dalam artian beliau itu hanya ibadah, bekerja secukupnya untuk mencukupi kebutuhan makan. Dan beliau tidak melakukan kegiatan lain selain daripada beribadah. Mungkin kalau yang ada di daerah Dusun Swallow atau Sumbersari sangat tahu dengan almarhum bapak saya. Bapak angkat itu ya? Ya, bapak angkat beliau hanya ya sekedar imam tahlil. Jadi kalau ada kegiatan misalnya di dusun itu ada orang tua yang mau melamarkan anaknya, orang tua saya lah pasti yang akan menjadi apa namanya pembicara atau apa Iya. ketika Kalau bahasa anunya disepuhkan lah yang mudin lah, mudin. Mudin. Beliau juga ini mudin buat di Begitu. Heeh. Tapi dengan adanya membuat tato ya, sementara orang tua adalah bisa dikatakan tokoh masyarakat atau orang yang terpandang gitu. Ada kontroversi nggak sih antara Bang Imaduddin dengan orang tua angkat ini? Kan ini menarik. Saya bertato itu setelah ayah saya meninggal. Jadi sebenarnya nggak ada ya? Gak berani. Kalau dari ibu sendiri, Kalau ngomongin sebentar, kalau ngomongin bapak, bukannya saya nggak berani. Jadi ketika bapak masih ada, saya masih ingat, kalau sampai kamu tatoan tanganmu saya potong. Kamu tatoan di kakimu saya potong. Itu pesan almarhum. Nah, cuman ketika almarhum meninggal, mohon maaf, saya dulu kan bekerja giat, itu pengen nyenengin beliau. Saya pengen pokoknya ngasih apapun yang beliau inginkan. Saya bekerja siang malam, saya udah pokoknya bekerja apapun saya lakukan untuk nyenengin beliau. Ketika beliau meninggal, down saya. Buat apa jabatan ini? Waktu orang tua saya meninggal, bapak meninggal, saya udah jadi manajer di sebuah perusahaan cukup besar juga di sini. Nah, mungkin setelah saya dapatkan orang tua saya meninggal, saya pulang itu kayak hampa. dalam hal ketika orang tuanya meninggal, Bang Imaduddin nggak di rumah itu? Saya nggak di rumah, saya ada di Kupang waktu itu. Saya ada tugas. Jauh ya. Betul, saya di Kupang. Bapak meninggal 3 hari, saya baru pulang. Karena di Kupang itu dulu penerbangan baru 1 minggu itu bisa 1 kali. Tapi apa sih yang membuat Bang Imaduddin kok tiba-tiba itu ingin membuat tato dan lain sebagainya? Apa karena iseng ataukah ada faktor lain sehingga udah saya bertato karena ingin entah itu rasa kecewa, Betul. rasa frustasi atau sebagai pelampiasan? Itu lebih ke pelampiasan. Lebih ke pelampiasan yang dimana selama ini orang yang paling saya sayang, paling saya hargai, dan saya bekerja itu sebenarnya buat beliau.
Akhirnya jabatan manajer saya tinggal. Saya bekerja di dunia malam. Saya kerja sebagai bartender waktu itu. Bartender Ya, ya. jadi jadi manajer, saya pergi, saya ikut bekerja di sebuah bar hiburan malam kayak gitu di Bali. Dan saya hanya kepengen waktu itu ingin menikmati alkohol gratis. Nggak ada perang batin? Perang batin ada, tapi itu bentuk pelampiasan karena kesedihan yang sudah mendalam. Makanya buat teman-teman, kalau Anda sedih, jangan lari ke alkohol. Karena apa? Alkohol hanya akan bisa membuat dirimu lupa masalahmu sejenak. Besok pagi tambah masalah, uang habis, perut sakit, Iya. kepala puyeng. Jadi ada hal lain yang Ada hal positif yang saya dapat. Tapi yang saya dengar katanya, Ya. katanya dari berbagai info ini ya. Ini nggak tahu pasti betul. tahu nggak sih tentang seorang Bang Imaduddin ini pernah hidup di terminal. Yang saya dengar sih Mas ya, ini tahu Iya. nggak? Pernah hidup di terminal, kemudian pernah juga, maaf ya, ini entah itu bergabung atau menjadi salah satu orang yang melakukan tindak kriminal dalam arti pencopetan. Iya. Bener nggak sih? Kalau itu nyata. Iya. Jadi dulu kan namanya kita merantau, ijazah nggak punya, tujuan nggak punya. Jadi dulu di Denpasar itu ada Ubung gitu. Oh, terminal Lubung ya. Terminal Lubung, betul. Yang lama berarti bukan yang sekarang Ya, ini ya? yang lama. Jadi di situ diem tanpa tujuan, bengong. Akhirnya ngeliat orang markir-markir, saya bantuin. Akhirnya jadi tukang parkir. Setelah Jadi itu tukang parkir? jadi tukang parkir. Habis itu ngeliat orang bekerja manggulin, kalau orang Bali suwun. Oh iya. Orang yang nyuwunin itu kan banyak-banyak perempuan tuh yang di Betul. Bali. Nah di situ kenapa kok banyak perempuan yang nyuwun? Ini kan pekerjaan laki-laki. Saya bekerja sebagai kuli panggul, ngangkatin sayur-sayur yang dikirim dari Banyuwangi, dikirim ke Bali. Saya di situ jam 2 malam itu manggulin itu diantar ke pedagang-pedagang. Ya, kayaknya semakin lama semakin menarik tentang sosok Menarik. dari Bang Imaduddin ini ya. Kayaknya kita Iya. nggak bakalan cukup deh kalau cuma 1 jam dalam ngopi ini ya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami. Di segmen berikutnya kita akan buat lebih menarik lagi tentang Bang Imaduddin. Hanya di Ngopi, Ngobrol, Ngobrol happy. Dan kembali lagi bersama kita di acara Ngopi. Ngobrol Happy. Sabtu itu bagian saya. Siap. Saya juga kepingin gitu loh kan membuka Iya. di satu kebahagiaan hari ini. Ya, ini buat produser ngopi, besok jangan diganti dengan beliau ya. Saya nggak mau diganti, saya nggak mau diganti. Ini kita cerita tentang banyak hal tadi ya, bagaimana seorang Bang Imaduddin Iya. hidup di tengah-tengah Di pasar, perantauan. perantauan. Saya nggak nyangka kalau ternyata sampai segitunya ya. Jadi Iya. yang saya tahu di medsos itu belum seberapa ya. Bu, belum. Belum Belum seberapa. seberapa. Karena bukan tipe saya untuk menceritakan kesusahan saya. Hmm. Ini alhamdulillah jenengan sudah membuka semuanya. Saya kan sempat kepo aja Oh, kan, kepo, sempat kepo. oke. Ternyata dalam hitungan waktu menit gitu ya, udah banyak sekali yang saya dapat, walaupun Ya. sebenarnya itu masih sebagian kecil. Sebagian Tapi kecil. satu hal yang masih saya tanya, pengen tahu ya, Ya. ini kan namanya orang kan pasti punya ayah, Iya. punya ibu ya, sama mesti ibu juga. Ya. Betul. Tapi Bang Imaduddin pernah nggak sih ketemu dengan orang tua kandung? Kayaknya tadi belum diceritakan banyak tentang beliau ini. Kalau dengan orang tua kandung, itu dulu almarhum ibu itu beliau kerjanya di luar negeri kalau nggak salah di Arab Saudi dan sebagainya. Dan ketika beliau datang menjenguk, itu saya selalu dikasih tahu ini adalah Mbak, mohon maaf saya sebutkan aja namanya. Ini Mbak EN. Gitu. Nama ibu saya adalah Endang Sunarlis. Jadi panggilannya EN. Ini adalah Mbak EN. Ini bukan ini adalah ibumu bukan. Jadi selama perjalanan hidup saya taunya beliau adalah bude saya. Gitu. Ternyata adalah orang tua orang tua kandung. kandung. Dia tuh berapa kali ketemu selama? Kalau ketemunya mungkin bisa dihitung dengan jari ya. Kalau saya yang paling kuat saya ingat itu 2 kali. 2 kali. 2 kali itu saya masih ingat. Tapi memang naluri nggak bisa dibohongin ya. Ketika ketemu beliau, meskipun pertanyaan apakah ini ibu saya, apakah ini ibu saya yang tetangga saya bilang, hati ini udah merasa bahwasanya ya cuman bisa nangis. Jadi saya dipeluk, Ya. ibu saya datang, saya dipeluk, saya cuman ngerasa kok nyaman banget ya gitu. Jadi ada ikatan ya. Ada ikatan Ada batin, ikatan itu nggak batin. bisa dipungkiri. Makanya sebenci-bencinya kita, anak-anak yang mungkin saat ini broken home, saya pengen tahu hati jenengan itu sebenarnya rindu. Itu usia berapa itu? Masih kecil ya, masih madrasah, masih kecil, Madrasah. sangat kecil. Berarti sekitar 8 sampai 10 tahun ya. Iya.
Kemudian kalau kita tadi berbicara tentang banyak hal, bagaimana Bang Imaduddin itu melakukan hal yang ternyata ya itu tadi yang menjadi bartender, menjadi seorang manajer, ternyata Tukang juga parkir, tukang cat, tukang dan lain tukang sebagainya. sun. Jadi kalau Mas Rifki, Iya. kemarin saya sempat telepon Mas Rifki sebentar, iya. itu Iya. katanya ini Bang Imaduddin kalau berdakwah itu free. Saya Betul. ingat sebentar, Pak. Ini seorang ustadz diundang tidak berbayar. Itu benar nggak Mas Rifki? Betul sekali. Awal mulanya saya bekerja sama dengan beliau ini awal-awal COVID waktu itu. Bang, ini saya punya agenda nih. Ya. Boleh nggak teman-teman kaum muda di Banyuwangi kita kasih dakwah? Dakwahnya kaum marginal. Atau marginal. Gitu. Boleh. Ya. Berapa bang biayanya? Kalau untuk Banyuwangi tambah biaya. Banyuwangi tanpa biaya. Biaya gitu. Nah, akhirnya saya bingung gitu. Kok seorang pendakwah, seorang ustadz dari pulau sebelah menyeberang itu otomatis kan perlu biaya. Perlu, iya, Perlu akomodasi biaya. kan perlu Akomodasi, pasti ya. ya. Akhirnya biarkan saya yang biaya saya sendiri yang perjalanan ke sana gitu. Nah, dari situ saya melanjutkan gitu. Dari dakwah lain ke dakwah lain, akhirnya sampai sekarang masih kerjasama begini. Gitu ya. Nah, di sisi lain begini, sisi lain selain dia berdakwah, kita juga mengadakan seminar tentang sumber daya manusia. SDM. Iya. Sama pengembangan UMKM. Pengembangan sumber daya SDM. Tapi kalau dari Bang Imaduddin sendiri ya, kenapa sih kok mau melakukan dakwah tanpa dibayar? Padahal zaman sekarang itu ya Iya, bisa iya. dikatakan untuk mengundang seorang ustadz atau pendakwah itu budgetnya Wah. tuh kan. Dan ini juga ada bukti ya tentang hal itu ya. Ada, insya Allah ada. Karena saya berpikir gini, dakwah ini kan urusan akhirat. Saya nggak mau urusan akhirat ini saya kotori dengan materi. Dalam artian gini, semua pasti butuh operasional ya. Dari perjalanan ke sana ke sini pasti butuh uang. Tapi saya mensiasati, saya menggunakan dana operasional itu yang saya dapatkan dari pekerjaan yang secara profesional. Mungkin saya kan juga mengelola beberapa restoran, mengelola beberapa usaha yang ada di seluruh Indonesia. Nah, di situ saya mendapatkan income 30% dari pembagian keuntungan semua perusahaan yang saya kelola. Nah, dari situlah saya pergunakan untuk biaya saya untuk berdakwah. Kalau untuk dakwah sendiri, kenapa saya kok gratiskan? Ini historinya agak panjang. Panjangnya 2018 saya menentukan untuk berdakwah. Itu bukan semata-mata saya tiba-tiba dakwah, pengen dakwah, enggak. Saya itu waktu COVID, Corona, masuk ke tambang itu 14 hari di hotel, karantina. Keluar dari tambang, karantina 14 hari lagi. Jadi saya punya waktu 1 bulan full itu di dalam hotel. Dan itu sangat membosankan. Lah di situ saya mendapatkan mimpi yang dimana saya itu kayak didatengin 2 sosok. 2 sosok, saya dibawa di satu kemana, pokoknya ke tempat yang dimana saya juga nggak ngerti. Di situ saya baru sadar, ya Allah, ampuni semua dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk hidup. Ya Allah, berikan saya kesempatan, saya akan berdakwah dengan ilmu yang mungkin tidak seberapa saya miliki. Nah, di situ saya meminta kepada Allah, ibu saya masih ada di dunia ini. Boleh Allah ambil saya setelah ibu saya nggak ada. Beliau udah sepuh ya Allah. Beliau masih butuh saya ya Allah. Semua pokoknya sampai di situ saya menangis, saya minta kepada Allah. Bangun jam 4 subuh, bangun. Kamar saya itu cerahnya luar biasa, terangnya luar biasa. Di situ saya sholat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang mimpi tadi itu adalah teguran bagi hambamu ini, saya akan berdakwah. Dan untuk dakwah ini saya benar-benar ingin berdakwah untukmu ya Allah. Bukan untuk manusia, bukan untuk mencari uang, bukan untuk apa. Di situ saya komitmen, dimanapun saya berdakwah, saya tidak pernah masang tarif atau menerima amplop. Dan ini ada beberapa video dari Bang Imaduddin atau Ustadz Imaduddin yang memang ini menjadi beberapa kegiatan ya. Ini boleh cerita juga ya tentang video-video ini apa saja sih atau di mana saja kegiatan yang pernah dilakukan? Kalau kegiatan kemarin di Sumatera, di Jambi ada, terus habis itu di Jombang ada, di Jogja ada, di Jakarta ada, ya alhamdulillah di beberapa tempat ada di Indonesia. Kita ini juga akan mau ke Makassar juga untuk isi pengajian. Bahkan dulu sempat kita diundang untuk ke Hong Kong. Dan pertanyaannya, semua panitia itu selalu menanyakan biayanya berapa. Jawaban saya cuma satu, sama seperti yang saya jawab ke beliau. Pertama kali, kalau jenengan masih menanyakan harga saya, tolong jangan pernah hubungi saya untuk datang dalam ibadah jenengan.
Ini kalau dari beberapa video ini kan kita lihat rata-rata zamannya adalah Iya, perempuan lah, nggak bisa perempuan, dibohongi betul. ya, Iya, iya. perempuan dan lain sebagainya. Dan ini juga sekarang itu bisa menjadi sebuah magnet kalau seorang ustadz yang mempunyai paras menari dan lain sebagainya. Itu sebenarnya juga menjadi cobaan ya, cobaan buat ustadznya sendiri, juga cobaan untuk Iya. para Jamaah. jamaahnya. Tahu dong cobaannya seperti apa ya? Kayaknya paham ini pertanyaan saya. Ada Iya, yang mungkin DM atau apa gitu. Kalau DM banyak, Hmm. DM banyak. Bahkan juga ini mungkin buat masyarakat ataupun jamaah saya yang mungkin melihat. Ketika Anda jenengan DM, kalau saya nggak respon, mohon maaf, jangan menganggap saya sombong. Saya tidak merespon itu, saya ingin menjaga marwah dari panjenengan semua. Karena apa? Ada yang punya suami masih DM. Ada yang mungkin beliau memang sudah tidak bersuami, dia DM. Ya kalau memang DM-nya itu hanya untuk menanyakan terkait bagaimana saya caranya meningkatkan keimanan, apa hukumnya ini dan sebagainya, itu saya jawab. Tapi kalau menanyakan, Ustadz, saya mau jadi nomor 2, nomor 3. Saya juga mau tanya. Itu bahaya itu. Saya juga mau tanya. Ini Iya, gaus iya. nih ceritanya nih. Haus dari tadi. Saya tuh dari tadi udah ngomong gini, kok nggak dikasih minum gitu. Saya kira memang nggak ada minuman gitu. Ya kita tirakat memang, gitu. memang ngopi yang tanpa ngopi ya Oh, kita ini. ngopi Tapi yang kita ada air yang Siap. ini sudah apa ya, mengandung doa-doa dari seorang Wis, ustadz. Iya. luar Ustadz biasa. adalah Bang Imadudin sendiri. Kita sambut Masya Lina Allah. Najwa Luna. Ya, akhirnya masuk TV. Enggak, tapi memang beliau kayaknya sentimen. Mana? Kan ada 3, cuma dikasih 2. Oh iya, sentimennya kan dengan saya, Oh, bukan dengan gitu. yang itu. Oh, puasa. Bukan puasa. Memang selama 1 bulan saya menghindari air putih. Oh begitu. Iya, saya cukup air bening saja. Oh, air bening. Masya Allah. Lu nggak tanya ini siapa, kamu tuh tiba-tiba penghilang begitu. Nggak mau tanya ini siapa, terus Kan apa. dari tadi nyimak. Oh gitu ya? Iya. Kok nggak kelihatan? Kelihatan di. Coba dong sama pemirsa. Halo, pemirsa Nomi, ada yang kangen nggak? Sudah? Oh sudah, terima kasih ya. Jadi Pak Barni memang Luna kita skip bukan tanpa alasan ya, tapi karena memang beliau ini apa ya, sama itu banyak dan Luna kebetulan juga ada kegiatan yang lain, jadi saya rasa berdua jadinya sendiri ini ya. Boleh? Iya. Mau diminum Iya. monggo? Iya. Iya. Jadi dalam video tadi juga bisa kita saksikan ya bagaimana kita lihat bagi Madudin ini ketika melakukan dakwah dan lain sebagainya. Dan saya juga gak nyangka sih kalau ternyata itu adalah free alias tidak berbayar. Jadi sesuatu yang sangat menarik juga. Termasuk saya juga baca-baca dari beberapa informasi itu katanya foto dari Bang Imadudin Ya. ini disalahgunakan untuk mencari cuan, padahal beliaunya ketika dakwah tidak memasang tarif. Betul. Jadi mungkin nyambung dengan yang jenengan sampaikan tadi. Wajah saya mungkin layak untuk dijual begitu. Iya. Makanya saya tuh minder sebenarnya, bener besar saya gini aja saya ya. Sebenarnya gini aja. Jadi itu benar, kejadian-kejadian itu sudah terjadi cukup lama sebenarnya. Jadi foto-foto saya dipergunakan untuk akun-akun palsu. Facebook, Instagram. Kalau di TikTok, saya rasa beliau penipunya ini akan kesulitan. Karena di TikTok sudah tahu akun Oh saya. iya. Makanya mereka nyerangnya itu banyak-banyak di Facebook. Nah kalau di Facebook banyak-banyak memang, mohon maaf, itu pasti emak-emak, ibu-ibu. Karena zamannya mereka ibu-ibu juga. Iya, Iya. betul. Dan kebanyakan korbannya itu memang rata-rata bisa dibilang janda-janda mapan. Nah, iya. Gitu. Jadi, Mas. Yang Saya kalau lihat mungkin- pasti Kalau bahasa gaulnya itu Mahmud Abbas. Mak. Mahmud Abbas. apa itu mas? Mama muda, anak baru 1. Oh. Calut lu, Mahmud Abbas ya. Mahmud Abbas, mama muda, anak baru 1. Saya baru tahu juga sekarang ya. Iya, Tapi iya. memang kenyataannya Abbas ya. begitu ya. Iya, memang kenyataannya seperti itu. Bahkan korban itu banyak yang sudah menghubungi, bahkan sampai ratusan juta Berarti ini menghubungi ke melalui IG. Oh gitu. Bahasanya kasar-kasar lagi. Misalnya, wah ini saya sudah ketemu akun aslinya, ini penipunya dan sebagainya. Tapi kembali lagi kan semua ada jalurnya. Kalau memang merasa itu penipuan bisa dibawa ke jalur hukum. Kalau memang bukti-buktinya ada, silahkan kan seperti itu. Tapi terakhir endingnya adalah mereka selalu minta maaf. Mohon maaf, saya telah salah dan sebagainya. Ya saya sebagai korban juga memaafkan pastinya.
Nah, ini beberapa sisi dari Bang Imaduddin, tapi memang ada sisi lain juga yang buat saya juga tertarik untuk lebih kenal dengan beliau. Di antaranya adalah pernah membuat film yang baru saja tayang juga di YouTube. Seperti apa? Tunggu segmen berikutnya kami dalam Ngopi Ngobrol Ngobrol Happy. Ngopi Ngobrol Happy masih bersama saya Afan dan juga dua narasumber kita, Ya. Bang Imaduddin dan juga Mas Rifki. Ya. Tadi kita ngomong tentang film. Ya. Betul. Boleh dong cerita sedikit tentang film yang baru dibuat dan rilis. Saya sempat nonton kemarin. Saya suka aktingnya yang orang gila. Kok gila beneran gitu. Kok gila beneran? Butuh waktu berapa lama? Kalau pembuatan film sendiri kita lakukan itu sekitar 4 jam. proses- itu satu film. Satu film. Untuk yang Jalan Goyang. Tapi kalau film-film yang lain kita mungkin 4 jam itu sudah menjadi 2 film. Oh gitu. Ya, Segitu betul. cepatnya ya. Itu durasinya berapa kemarin? 35 kalau nggak salah. 35 menit ya. Hampir 40 menit. Tapi ini kan sebenarnya juga sesuatu yang tidak wajar sih menurut saya. Ya. Setelah Ustadz, ternyata seorang konten kreator, YouTuber juga, dan juga membuat film dengan yang saya dengar ya, menggandeng orang-orang yang punya bakat tapi tidak punya tempat. Ya, betul. Betul. Apa yang menjadi inspirasi tentang hal itu? Sebenarnya inspirasinya adalah saya ingin bisa bermanfaat bagi umat. Umat ini kan banyak, ada Iya. seniman, ada aktor, ada semuanya. Berarti saya bisa masuk ya? Insya Allah bisa, Oh, iya. sangat bisa. Luna ya, Luna bisa sama saya. Waktunya masuk ke. Oh betul, filmnya, ya. Luna bisa masuk nanti sebenarnya itu di film-film berikutnya. Keren. Sebagai bawa air minum gitu? Sebagai orang yang di video gila mungkin. Oh, yang jadi orang gilanya, oh kayaknya cocok banget ya. Jangan khawatir. Kan perannya itu apa? Kalau meyakinkan, siapa tahu dilirik nanti atau mungkin Bang Imaduddin nanti punya PH yang gede kan bisa jadi. Amin, talent. amin, amin. Ya, Pak, amin. Oke. Ada yang lagi yang menarik ya. Tadi saya sempat lihat apa itu? Tato. Tato. Saya kemarin ketika lihat di YouTube, memang banyak. Itu saya pikir kan sekarang ada baju yang mirip tato. Iya, Saya pikirnya iya. itu adalah sesuatu yang Temporary lah ya. atau itu tato kontemporer ya. Tapi kita buktikan, benar nggak sih kali ini adalah tato yang benar-benar tato dan melekat. Real gitu ya. Real. Ini boleh ya? Boleh, Kita boleh, ya? boleh, dong? siap. Jadi ini beneran Saya real, merinding ya. Bayangin tato segitu Ini- banyaknya. asli sih kalau tatonya memang beneran. Ini benar-benar ya saya bisa menyampaikan ini adalah masa lalu ya, yang mungkin pernah saya alami. Ini boleh dicubit, real kok. Bener ya? Boleh, Oh, iya ya, bener loh. Bener. Ternyata ini boleh. real beneran. Real, asli. Ini bukan nggak bisa digosok juga. Iya. Ya intinya ini asli. Dan dulu kalau orang bikin tato zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang itu udah pakai pengebal, jadi dia nggak sakit. Tapi kalau zaman ini dulu bener-bener yang sakitnya luar biasa. Dan Jarumnya di juga situ luar biasa. Jarumnya juga itu pakai jarum 16, 19. Dan di situ saya tidak merasakan yang namanya sakit. Karena memang tujuan saya itu dulu pengen tahu sakitnya itu seperti apa sih. Sakit batin udah dari kecil. Sakit fisik seperti apa. Nah, makanya kalau nyambung, kalau ngomongin dulu nakalnya seperti apa. Mohon maaf, ini sebelah sini, ini pecah. Ini dulu saya suka berantem orangnya, suka berkelahi. Terus kalau di sini, mohon maaf, Kayak bekas jahitan ya. ini bekas jahitan sampai ke atas. Hmm. Di sini sampai tembus. Ini dulu saya orangnya Boleh dong suka perlihatkan kamera ke sana aja. Mana tadi yang dijahit tadi? yang di sini. Ini jahitan, Hmm. terus sampai di kepala ke atas ini. Yang luka di sini juga ya. Yang ini ya, ini luka di sini, ini pecah. Hmm. Terus di sini dulu juga sempat robek. Itulah kenakalan yang pernah saya ceritakan. Tapi kalau saya lihat seperti ini, saya bukan lihat seorang Bang Ustadz Imaduddin. Benar kalau seperti ini ya. Banyak kayak itu sesuatu yang sulit dipercaya. Sulit Iya. dipercaya bagaimana dengan sosok yang publik seperti ini, ternyata beliau adalah seorang pendakwah. Tapi itu tadi, karena ternyata banyak jalan yang dialami. Iya. Lebih baik dari orang jahat menjadi baik daripada dari baik menjadi orang jahat. Betul. Kemudian untuk ke masa depan ya Bang Imaduddin, apa sih yang pengen disampaikan kepada anak-anak muda zaman sekarang supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik ini? Iya, yang jelas sih broken home bukan menjadi satu alasan jenengan untuk nakal. Broken home bukan menjadi alasan Anda untuk melakukan sebuah tindak kriminal. Broken home itu adalah satu alasan yang Anda bisa gunakan untuk bangkit dari keterpurukan
menjadi orang yang lebih baik. Anda bahagiakan orang-orang yang saat ini mungkin ada di sekitar Anda. Dan buktikan kepada orang-orang yang mungkin sekarang menghina bahkan merendahkan Anda, bahwasanya Anda bisa lebih baik. Mohon maaf, sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan, mungkin untuk laki-laki khususnya ya. Orang bertato ini pasti dianggap kan Iya. kere. Mohon maaf ini, kita Saya ngomong agak mikirnya, ini. Ini preman. Preman pasar. Ini preman. Saya kalau berpikir kan orang tatoan itu cenderung orangnya di jalan, Mm-mm. ya kan? Masa depannya buruk Mm. dan sebagainya. Ya mari kita coba merubah. Tato ini sudah nggak bisa dihapus. Ini sudah melekat dengan kulit kita. Yang kita bisa hapus apa? Mindset. Penilaian orang-orang terhadap kita. Terlepas dari tato kita. Ya mohon maaf, kalau sekarang saya pengajian. Semua orang udah tahu saya bertato. Jenengan mau mengundang saya, itu bukan karena saya ceramahnya bagus, bukan. Karena Allah menyadarkan kita semua, lihatlah dia, orang yang bertato, orang yang dulunya nakal, saja dia bisa istiqomah. Kenapa jenengan orang-orang yang nggak bertato, justru Anda masih ada sifat iri dengki dalam hati? Malah mencela kadang-kadang seperti itu kan. Betul, Ya. mungkin Kamu itu. tato gitu. Ya mungkin ini salah satu jalan Allah untuk kita semua. Dan yang jelas saya tidak pernah bangga dengan apa yang pernah saya lakukan. Saya ingin menghapus semua yang sudah pernah saya lakukan. Saya gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dan satu hal yang sebenarnya dari tadi mau saya tanyakan tapi belum. Mungkin di segmen Ya. terakhir juga saya ingin tahu tentang keluarga dari Bang Imaduddin. Ini bagi waktu dengan segitu banyaknya ya. Ya, Kemudian masih ditambang, kemudian Betul. masih dakwah. Ini bagi dengan keluarga, istri atau anak itu gimana caranya? ya, yang jelas sih mungkin secara waktu. Kalau keluarga ya, istri itu kan sudah terbiasa. Kalau dulu pertama kali saya di Papua itu kita pulangnya itu 6 bulan sekali. Bahkan pernah 1 tahun nggak pulang. 1 1 tahun. tahun. Karena memang jarak jauh. Mm-mm. Operasional juga kan beli tiket dari Papua ke sini, ke Bali, luar biasa. Ketika saya pindah ke Tambang waktu itu, saya melamar di Pangansari, penempatan di Freeport, itu bertemu dengan rotasi kerja yang 4 bulan, 2 minggu. Jadi 4 bulan kerja, 2 minggu di rumah. Semua ditanggung, tiket pesawat ditanggung. Akhirnya sering ketemu. Berjalannya waktu, jabatan naik. Jadi seorang manajer, alhamdulillah. Rotasi kerjanya 2 bulan, cuti 3 minggu. Nah, akhirnya waktu itu lebih Lebih banyak, banyak. gitu ya. Nah, sekarang dengan kegiatan dakwah, kegiatan bikin film, Nah, seminar dan sebagainya, justru keluarga malah seneng. begitu. Iya, karena apa? Satu, mungkin lebih banyak waktu dengan keluarga. Kapanpun saya pulang, saya bisa pulang. Bisa video call, Betul. bisa telepon. Betul. Jadi Mungkin mereka nggak seperti pernah komplain ya. Wah ini loh 2 minggu belum pulang gitu. Iya. Saya Iya. bayangin ya, saya Iya. seminggu aja bisa nggak ketemu udah bisa dikatakan rindu setengah mati gitu kan. Ini aja kita udah hampir 3 minggu lah, hampir 1 bulan saya nggak pulang. Untuk khusus di Banyuwangi. Dan ini adalah waktu terlama saya di Banyuwangi. Biasanya 3 hari, paling lama. Paling lama 3 3 hari. tiga betul. minggu ya. 2 hari. 2 hari. Iya Mas ya? Iya. 2 hari. Kadang beliau mau ketemu aja susah. Hmm, Karena ya ketemu dengan ibu. Bahkan ibu saya malah seringnya ngalah ke Bali. gitu ya. Jadi ternyata tuh kalau biasanya anak sungkem ke orang tua, nih orang tuanya sungkem ke anak. Jangan. bukan sungkem maksudnya itu kan memang mana yang bisa itu Iya, saling menghargai ya. betul, antara betul. anak Dan memang juga orang untuk tua. Pembuatan film ini saya sangat concern. Hmm, Saya kepengen konten kreator yang ada di Banyuwangi khususnya. hmm, Konten-konten kreator yang ada di Banyuwangi hanya harus bersatu. hmm. Kita ini nggak perlu, ya, ibarat kasarnya, kita nggak perlu jual gunung emas hanya untuk memajukan Banyuwangi. Banyak kisah-kisah Banyuwangi yang kita bisa angkat sebagai film. Banyak cerita-cerita yang kita bisa angkat sebagai film. Di situ upload di YouTube. Jenengan Iya. akan menjadi konten kreator, menjadi Aduh. YouTuber. Iya. Mohon maaf, saya nggak gengsi, Pak. Hah? Jualan sabun di YouTube, jangan salah loh. Teman-teman saya jualan sabun bisa beli Pajero kok. Nah, itu. TikTok. Di TikTok ya, Mas? TikTok. Saya boleh Shop. dong spill untuk YouTube-nya, untuk nonton filmnya atau judulnya ini Mas Rifki terlibat nggak dalam filmnya? Tidak. Tidak, Saya Mas kenapa? tidak Rifki terlibat. ini beliau Saya ini waktu itu masih belakang layar ya? Ini masih ada kesibukan terkait politik. Oh, berarti di berikutnya akan muncul. Nah, di berikutnya insya Allah. insya Allah. Boleh dong spill judul filmnya yang udah dirilis, film pendek itu kan yang Ah, menarik. kalau film horornya itu Dendam Jarum Goyang. Dendam sama Banyak Lintrik. Goyang. Ah, sama itu ya, Lintrik. itu baru dirilis 6 hari, yang nonton 6.000 waktunya. 6 Iya, hari 6.000. dipublish, 6.000 sekian yang nonton. Alhamdulillah. Berarti habis sudah bertambah lagi ya. Sudah bertambah. Dendam Jaran Goyang. Kalau Dendam sebelumnya ada juga kayaknya. Lintrik. Lintrik 1. Nah, Lintrik sebentar 1. lagi
Ada Lintrik 2. Lintrik 2 akan segera produksi. Akan segera produksi dan Iya. saya akan ada di dalamnya sebagai Woi. pemegang gini, pemegang ikan. Ini benar ya. Ya mungkin ini tantangan buat semua konten kreator Banyuwangi. Saya cuma berurusan satu. Kalau jenengan Jangan punya gengsi follower, punya subscriber atau follower ya, yang baru menginjak 10.000, 15.000, 20.000, tetap rendah hati, jangan berbangga diri. Masih banyak konten kreator yang sudah ratusan bakal MM-an. Terus jangan so artis. Kenapa saya bilang jangan so artis? Malu sama artis-artis beneran yang ada di ibu kota. Kita baru punya follower 10.000, diundang UMKM suruh bayar 300.000, 500.000. Kasihan. Kalau bisa untuk UMKM sebanyuwangi ini, kita free-kan. Jadi kita membantu. Kita mereka. datengin, kita belanja, kita bikinin konten untuk membantu UMKM. Kenapa sih bisa seperti itu ya? Selain dakwah gratis, kemudian juga diundang untuk UMKM gratis. Ini lagi-lagi kan nggak berbayar ya? Ya, karena saya kembali lagi ingat beliau, Oh iya. tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Iya. Tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Nah, kalau misalnya kita meninggal dunia, follower kita nggak bisa kita bawa. Siapa? Followernya mau dibawa? Nggak mau. Nggak mau. Habis Nggak itu kita ngomongin rumah. Rumahnya dibawa. Loh, nanti orang-orang yang kita tinggalkan tinggal di mana kalau rumahnya kita Oh, bawa iya. ke akhirat? Nah, habis itu ngomongin mobil. Nggak cukup. Kuburan kita cuman ukurannya berapa untuk kita? 1,2 meter. Mobil nggak bisa masuk. Terus apa yang akan kita bawa? Hanya harta yang tidak terlihat, yaitu sedekah yang kita lakukan tanpa menghitung apa yang kita keluarkan. Itulah harta kita yang sesungguhnya nanti kita bawa menghadap Allah. Ya. Ini ya lumayan membuat saya. Ya. Dan So, semua ya, ada masanya mungkin itu aja buat konten kreator seluruh Banyuwangi. Dengan segala hormat saya ingin menyampaikan semua ada masanya. Sekarang jenengan viral, besok jenengan bisa jadi nggak viral. Dan sekarang Anda viral, bisa jadi besok Anda nggak viral. Kalau jenengan jauh-jauh dari Allah, kemungkinan besar apapun yang Anda dapatkan di dunia akan Allah jauhkan dari hambanya. Baik, ini kayaknya bahasan yang menarik ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang ingin kita up tentang Bang Imaduddin. Jadi kalau Anda ingin tahu juga tentang Bang Imaduddin, ikuti di TikTok-nya yaitu Imaduddin 05, kemudian juga di IG Imaduddin, dan juga di FB. FB-nya Imaduddin juga. Ya, kalau nomor nanti saya yang ngasih ya. Kalau nanti ngasih. Kalau mau ngundang pengajian, seminar sama beliau. Nah, Mas Rifki. Boleh Mas Rifki berapa nomornya Mas? Mas Rifki aja Mas. Nanti di bawah. Oh di bawah. Oke siap. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Oke, ngopi. siap. Bang Itu juga terima kasih Oke, banyak. siap, siap. Ini yang luar biasa kesempatan Oke, bisa insyaallah. bertemu Oke. dengan Anda dan pastikan Anda selalu tonton ngopi ngobrol happy hanya di NTV. NTV. Pada siapa? Bang Imaduddin dan Mas Rifki. Sampai jumpa. Terima kasih.